warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan yang mengundang kami untuk menyampaikan materi, Ibu Alfi yang amat sangat semangat sekali sebagai Kaprodi BK IAIN Bukit Tinggi, dan juga jajarannya, para dosen dan juga para panitia webinar nasional bimbingan dan konseling dalam tema pelayanan BK sebagai pendamping pada era new normal. Para pembicara yang kami hormati Bapak Dr. Beni, Ibu Alfi, Ibu Dr. Linda, dan tak lupa Ibu Moderator, Ibu Rahmawati, Magister Pendidikan, dan juga para peserta yang berbahagia. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang materi yang kami usung. Sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan, jika memang dirasa nanti ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah PowerPoint yang sudah saya tampilkan sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak Dokter. Oh ya, baik. Sudah muncul Pak. Saya mulai Bapak ya. Oke. Tema pembahasan kami untuk materi hari ini adalah teknik konseling sinau angaros batos sauraos, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah teknik untuk belajar menyeraskan pikiran dan perasaan. Teknik konseling ini saya ambil dari salah satu teknik di dalam konseling Caturmurti sebagai temuan dari disertasi saya ketika tahun 2019 di Universitas Negeri Malang. Baik Bapak Ibu, kita mulai sekarang. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, marilah kita tata hati kita niatkan untuk berjihad dalam hal belajar di tengah pandemi atau menghadapi new normal ini. Marilah kita membuka mata, telinga, perasaan, dan pikiran, karena Caturmurti merupakan penyelarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Bapak Ibu peserta webinar, marilah kita tarik nafas dalam-dalam, mari keluarkan, dan kasih senyum terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Sebelum materi kita mulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama agar apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mengandung keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mau menanyakan bagaimana keadaan Ibu hari ini. Senang? Apakah merasa senang? Merasa sedih? Merasa bosan, merasa cemas, atau sungguh menyedihkan, dan lain-lain. Tapi bagaimanapun keadaan kita harus merasa senang dan bahagia dengan mensyukuri sebuah nikmat kita, karena kita punya perasaan, punya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang diseraskan menjadi Caturmurti. Refleksi kita hari ini kita ambil dari Quran Surat Ibrahim, bahwasanya dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memalukanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmatmu kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bagaimana keadaan kita hari ini? Kita harus perbanyak syukur kita, walaupun kita sekarang lagi di tengah pandemi, kita jarang ke kampus, jarang ke sekolah, jarang bertemu dengan mahasiswa atau teman. Kita harus banyak bersyukur, karena ketika kita banyak bersyukur maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Dan kalau kita tidak mengingkari kenikmatan, maka azab Allah akan pedih. Kita kutip dari Al-Alimu ya'fi bil isyarah wal la'im la ya'fi walau bil izarah, bahwasanya orang alim faham dengan bahasa isyarat, orang lalim, lawan dari alim, dilempar batu pun tak faham. Isyarat ini bahwa saya di tengah pandemi seperti ini,
kita yakini bahwasanya ini isyarat dari Allah untuk bisa bermusahabah. Kita mengintrospeksi diri yang dulu kita jarang bertemu dengan anak karena situasi pandemi seperti ini, kita bisa bertemu dengan keluarga dan anak dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang yang mudah bersyukur. Di dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus banyak bersyukur dalam situasi pandemi. Sudah saatnya kita berhenti mengeluhkan keadaan saat ini. Kita tidak bisa memaksakan semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena memang ini sudah terjadi, maka kita harus jalani apa yang sudah ada. Kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan keadaan. Kita punya harapan untuk maju. Kita harus mengubah pola pikir kita harus berani, yakin, dan optimis untuk terus berkarya dengan apa yang sudah ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Rahmawati, bahwasanya Pak Absi sudah punya akun YouTube. Ya, memang akun YouTube itu saya buat ketika masa pandemi seperti ini. Jadi beberapa materi saya share di YouTube, beberapa kalimat-kalimat bijak saya share di sana, karena saya sudah tidak kurang ada kesempatan untuk bertemu para penerus-penerus bangsa, maka optimis pola pikir saya coba untuk saya arahkan agar media sosial itu berjalan begitu. Saatnya juga kita menyambut kenormalan baru. Dengan kenormalan baru kita harus banyak untuk berdamai. Berdamai dengan apa? Berdamai dengan ketidaknyamanan. Mau kemana-mana harus pakai masker, menjaga jarak. Berdamai dengan ketidakmampuan seperti ini. Awal mula mungkin beberapa teman atau saya sendiri merasa gagap dengan teknologi, ada aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan lain-lain. Mungkin ketika itu saya tidak memahami tentang itu, tapi saya harus belajar. Mungkin kalau tidak ada Zoom meeting seperti ini, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara senusantara ini. Kita juga harus dengan berdamai dengan ketidakpastian seperti ini. Karena ketika kebijakan tentang WHO tentang adanya pandemi, sekolah sudah diliburkan sejak 17 Maret kalau di Jawa Timur, sejak 17 Maret 2020 sudah diliburkan. Dan mulai masuk sebetulnya bulan April ada perubahan lagi. Bulan 2 Juni ada perubahan lagi. Nah, berarti kita harus berdamai dengan ketidakpastian seperti ini. Kita harus mensyukuri nikmat, karena orang yang banyak bersyukur, maka kenikmatannya akan ditambah. Kita juga harus berdamai dengan diri sendiri dengan segala kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, berdamai dengan diri sendiri, kalau di Jawa Timur, kebetulan anak saya sekolah di TK, kemarin sudah simulasi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai pelindung, memakai masker untuk sekolah. Di era kenormalan baru, new normal itu adalah sebetulnya sebuah bentuk kehidupan kita yang berdampingan dengan COVID-19. Maka kita harus bisa menjaga diri kita. Kita sering cuci tangan, menutup mulut, memakai hand sanitizer, meminimalisir rapat dengan bertatap muka, mungkin dengan aplikasi Zoom dan lain-lain. Nah, ini merupakan bentuk protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara yang memang harus kita taati, karena kita sebagai warga negara harus taat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuatkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk protokol mungkin nanti bisa dibaca. Protokol new normal kalau di sekolah, beberapa protokol kesehatan yang menuju sekolah new normal harus dipahami dan disadari. Protokol kesehatan umum contohnya kita mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 seperti memakai masker dalam perjalanan pulang dan pergi untuk siswa, guru ketika mengajar juga memakai masker, protokol kesehatan selama siswa di sekolah, menjalankan praktek di laboratorium, tempat ibadah, dan lain-lain. Contoh protokol-protokol seperti itu, dan kita Indonesia siap untuk melawan COVID-19. Karena pasti akan selalu ada kenormalan baru, itu pasti ada pada diri kita. Contoh, dulu kita ada ojek pangkalan
menuju ke ojek online. Dulu kita suka SMS menuju ke WhatsApp, ke Instagram, dan lain-lain. Dulu seminarnya tatap muka dengan harus datang ke Bukit Tinggi. Mungkin sekarang dengan aplikasi Zoom, saya cukup di Mojokerto, Jawa Timur, sudah bisa menyapa teman-teman senasional atau senusantara. Nah, dampak dari COVID ini, dari WFH, LFH, sampai juga dirumahkan. Juga terjadi sektor-sektor kehidupan terdampak, seek for solution. Adanya isu-isu kesehatan mental, karena banyak, ketika new normal ini banyak kesehatan mental masyarakat juga terganggu. Maka yang saya angkat dalam konteks ini adalah model pengelolaan emosi ala orang Jawa, begitu. Problematika yang ada di masa pandemi, contohnya saya melihat berita ada janjian tawuran via medsos, seorang remaja di Bogor tewas karena janjian berperan via medsos, atau ulah remaja perempuan di Bone yang ngeprank rumah sakit karena ngaku menderita COVID-19. Di Bojonegoro, Jawa Timur, ada para pedagang membuang makanannya karena dia emosi, karena disuruh tertib oleh Satpol PP. Selanjutnya, bagaimana keadaan kita, anak kita, orang tua pada situasi pandemi atau kehidupan di rumah saja. Ketika saya awal-awal pandemi, situasi saya senang, bahagia seperti ini, hari 1 hari, 2 minggu. Setelah berminggu-minggu, saya seperti dikurung di dalam rumah. Ekspektasi saya ketika di rumah, mungkin saya nanti ketika masa pandemi, saya nulis buku, nulis artikel banyak. Ternyata saya... kondisi saya sekarang di rumah menjadi babysitter, merawat anak, masak sendiri, dan lain-lain. Gimana belajar di rumah? Tetangga banyak mengatakan sudah jadi DRS atau bahasanya di rumah saja. Begitu juga para mahasiswa dan siswa mengatakan bahwasanya kuliah dan sekolah lockdown, tugasnya smackdown. Gitu ya. Kita sekarang masuk ke dalam pengelolaan emosi. Makna emosi adalah suatu reaksi mental, perasaan, dan fisik yang tampak melalui ekspresi, tindakan ketika menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi terkait juga dengan aktivitas kognitif. Karena emosi, menurut pandangan perspektif orang Jawa, emosi adalah tempatnya di rasa. Rasa, orang Jawa ketika melihat sesuatu yang hidup adalah rasanya dulu. Dan rasa harus diselaraskan dengan pikiran-pikiran kita atau ilmu kita sebagai hasil persepsi terhadap situasi tersebut. Jenis emosi ada dua, ada yang bersifat negatif dan juga ada yang bersifat positif. Kalau yang bersifat negatif, seperti malas, benci, sedih, kecewa, khawatir, kesal, kesedihan, dan takut. Yang bersifat bahagia, positif, seperti bahagia, sabar, punya semangat, rasa suka, puas, dan bangga. Munculnya emosi negatif adalah dikarenakan ketidakmampuan untuk menerima diri. Makanya di awal saya sudah mengatakan bahwa kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menerima keadaan kita sendiri. Karena munculnya emosi negatif karena kita tidak bisa menerima keadaan diri kita. Kita tidak bisa mengikhlaskan kondisi-kondisi pada diri kita, dan kita tidak bisa memaafkan apa yang terjadi pada diri kita. Maka oleh sebab itu pesan saya bagi seluruh peserta dan pada diri kita sendiri, marilah kita berdamai dengan mengikhlaskan keadaan apa yang terjadi pada diri. Baik, selanjutnya proses emosi dalam paradigma konseling Caturmurti. Emosi diawali dari informasi dari luar, adanya instruksi dari luar. Akhirnya indera panca indera kita mempersepsi situasi tersebut. Setelah kita mempersepsi, kita rasa. Karena mengatakan di Jawa, wong Jawa panggone rasa. Orang Jawa pola pikirnya dengan rasa, sungkan, malu. Bagaimana nanti orang mengatakan ini seperti apa? Karena orang Jawa mengatakan bahwasanya kehidupan adalah rukun agawe santoso atau kerukunan yang menciptakan kebahagiaan. Rasa kita dan pikiran kita harus diselaraskan karena rasa dan makna
memaknai informasi berdasarkan nilai-nilai dan pengetahuan dan pengalaman. Ketika di situ ada proses penyelarasan pikiran dan perasaan, indera persepsi memproses seperti itu, dan akhirnya mereaksi emosinya, mulai dari bahagia, sedih, jijik, malu, marah. Reaksi dari emosi tersebut berdampak pada perkataan dan juga perbuatannya. Karena konseling catur murti, catur artinya 4, murti adalah komponennya yang terdiri atas pikiran, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan. Kita lanjut. Saya kemarin mencoba untuk mengambil bagaimana kenikmatan hidup guru BK terhadap 130 responden. 13,85% menjadi guru BK itu sangat menikmati. 26,92% mampu menikmati. 23% cukup menikmati. Yang 26% kurang menikmati. Yang 9% penuh dengan derita. Kata hasil instrumen saya yang sudah saya sebarkan, beberapa kata-kata juga banyak muncul. Jadi guru itu kerjanya berat, sudah pasti. Setelah sedikit dimarahin, loyal menjadi harga mati. Tidak loyal dimutasi. Pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, naik gaji ditandai. Banyak yang mengatakan bahwasanya guru dibayar sangat sedikit, dituntut untuk memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak, tapi artis sinetron dibayar mahal, kadang juga merusak akhlak anak-anak. Marilah kita menikmati kehidupan kita, dalam berhubungan dengan masyarakat, kita harus bisa menikmati kehidupan kita, dalam pribadi dan keluarga, dan juga dalam pekerjaan. Yang perlu diperhatikan adalah menjadi bahagia tidak hanya di saat wabah COVID-19, tapi menjadi bahagia perlu di setiap ruang dan waktu kehidupan. Kiat menikmati kehidupan menurut paradigma konseling catur murti, pikiran kita harus bisa mengingat kasih sayang Tuhan, ya, ingat dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kurangi perkataan, kalau perkataannya negatif, ya, kurangi perkataan negatif, tingkatkan perkataan yang positif, karena perkataan mengandung doa. Di perasaan kita harus punya motivasi, berdoa sebelum melakukan sesuatu, memperkuat perbuatan dengan beribadah, dengan konsisten, berbuat untuk menebarkan kebaikan, bertindak untuk kedamaian, dan membantu orang lain untuk menjadi bijak. Kita harus menikmati hidup, ingat bahwasanya Tuhan menyayangi kita, banyak memberi dan beribadah. Kita harus menanamkan motivasi positif, hati tenang, berkomunikasi secara positif, dan berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam teknik Anglaras Bathara Raos. Teknik ini merupakan bagian dari konseling catur murti itu sendiri. Sebelumnya konseling catur murti itu apa? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Konseling catur murti merupakan bentuk konstruksi dengan salah satu gagasan yang paling eksplisit dalam tradisi kepustakaan Jawa, yaitu kumpulan serat-serat ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono. Melalui metode hermeneutika eklektif, analisisnya mencapai 4 tingkatan. RMP Sosrokartono itu siapa? Raden Mas Panji Sosrokartono merupakan kakak dari pahlawan nasional kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dalam surat Soekarno kepada para keluarga Monosuko mengatakan bahwasanya RMP Sosrokartono merupakan sang mahaputra Indonesia yang patut dijadikan teladan bagi masyarakat Indonesia. Beliau merupakan sosok intelektual Jawa yang dikenal sebagai poliglot yang menguasai 34 bahasa internasional, 28 dan sisanya adalah bahasa tradisional. Beliau ahli pengobatan psikologis, rohani, dan jasmani yang memiliki ajaran metodis dan didaktis seperti yang diajarkan oleh para wali dan aulia.
Konseling caturmurti itu apa? Konseling caturmurti adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur bantuan, teknik bantuan, dan strategi bantuan yang diberikan kepada semua konseli untuk menciptakan sebuah bentuk kemurnian berpikir. Manusia yang berpikir murni, manusia yang berpikir secara jelas, secara murni, melalui penyelesaian pikiran dan perasaan, serta memahami makna hidup dan kehidupan manusia, dari nilai-nilai kehidupannya bagaimana masukkan dalam pikirannya, dalam setiap pelajarannya terjadi, maka dapat menentukan perkataan dan perbuatan yang luhur dan mengagumkan. Konseling caturmurti, teknik konseling penyelesaian pikiran dan perasaan diambil dari Saripati ajaran RMP Sosrokartono dengan judul Sinau Angaros Batos Soraos. Atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi belajar menyelaraskan pikiran dan perasaan melalui sinau ngeraosaken lan nyumerepi tunggalipun manungso, tunggalipun rasa lan maksudipun agesang. Kalau di bahasa Indonesianya adalah belajar untuk merasakan dan menyelaraskan untuk mengetahui siapa manusia. Saya ini siapa sebetulnya? Manusia itu siapa? Saya ini sebetulnya terdiri atas guru dan murid. Kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita itu ada self talk atau dialog diri. Benar nggak ya saya melakukan seperti ini? Betul nggak ya? Itulah manusia. Manusia harus nyumerepi tunggalipun menungso. Saya itu satu. Yang mengetahui saya, kemampuan saya adalah diri saya, bukan orang lain. Ketika orang lain menilai saya, itu merupakan kritik dan masukan. Tapi yang menentukan saya adalah diri saya sendiri. Maka kita harus belajar menjelaskan, mengetahui bakat dan kemampuan saya. Tunggalipun rasa saya sebagai manusia itu apa? Bahwasanya di dunia, kehidupan di dunia tidak abadi, yang abadi adalah di akhirat. Bagaimana nanti kita membuat konsep kehidupan yang mengandung kebaikan sebagai bekas dan bekal kita untuk menuju keabadian. Dan tunggalipun asal saya siapa? Manusia asalnya dari yang punya jagat kursi langit dan bumi, berarti Tuhan yang Maha Esa. Lan maksudipun agesang, hidup sekali, maksudipun agesang adalah maksudnya hidup. Hidup sekali, buatlah yang terbaik dan buatlah sebuah kesan yang terbaik bagi manusia dan sesama makhluknya. Teknik Angaros Batos Soraos, teknik penyelarasan pikiran dan perasaan merupakan salah satu teknik dalam konseling caturmurti untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui pemahaman makna hidup dan kehidupan. Bahwasanya orang hidup merupakan pamulange sengsarani sesami. Orang hidup pasti belajar dari sengsaranya kehidupan. Karena kehidupan senang, susah, sedih, tidak ada yang abadi. Yang senang pasti sedih, yang sedih pasti senang. Yang kaya pasti miskin, yang miskin pasti kaya. Nah, kehidupan seperti pamulangi sengsarani sesami, ketika kita senang harus kita pertahankan kesenangan kita. Ketika kita sedih, kita berupaya untuk mencapai kesenangan. Bagaimana caranya? Dengan memahami kehidupan dan menyelaraskan caturmurtinya, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Caturmurti sendiri merupakan orientasi pemahaman teknik konseling penyelarasan pikiran dan perasaan yang pada hakikatnya dirancang untuk membantu konseli untuk menciptakan sebuah bentuk kemurnian berpikir. Berpikir yang murni, berpikir yang tenang akan berdampak pada rasa, perkataan, dan perbuatan yang mengagumkan. Karena kondisi jiwa yang damai dan semakin indah. Tahap-tahap dari konseling caturmurti itu sendiri, asumsi dasarnya bahwasanya pikiran berisikan antara keyakinan dan interpretasi. Pikiran kita berisikan keyakinan dan interpretasi. Kita hidup, kita belajar. Pesan dari RMP Sosrokartono, kalau kamu hidup, gunakan belajar dengan sebaik-baiknya. Belajar tidak hanya pada orang yang lebih pintar, belajar bisa pada anak kecil, belajar bisa kepada orang yang tidak punya dan orang yang tidak berilmu. Kita harus belajar sebagai orang hidup. Karena ketika kita hidup punya pikiran untuk belajar, pikiran ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak, berkata, dan berbuat. Pesan dari RMP Sosrokartono seperti itu.
Perasaan yang tak berwujud berisikan keinginan. Kadang ketika kita melihat sesuatu langsung merosok, waduh itu api, waduh itu seneng, oh itu baik. Tapi yang baik menurut rosok kita belum tentu baik berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada. Kebaikan di Jawa Timur belum tentu kebaikan nanti di Bukit Tinggi. Kebaikan di Jawa Timur belum tentu baik di Amerika dan lain-lain. Maka pikiran kita harus belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Apa pesan-pesan kehidupan yang sudah ada kita tanamkan untuk mengelola perasaan kita sehingga kita mempunyai kemampuan untuk berkata dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Asumsi yang kedua bahwasanya pikiran dan perasaan sangat perlu diseraskan melalui pemahaman makna hidup dan kehidupan. Karena kehidupan merupakan guru terbaik bagi kita dan kita harus bisa menarik dari hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi. Saya hari ini bertemu Anda, bertemu saudara-saudara senusantara. Hikmahnya apa? Saya bisa mengenal Anda dan menyambung silaturahmi dengan Anda semua. Itulah hikmah kehidupan. Saya hari ini putus cinta. Hikmahnya apa? Saya akan mendapatkan yang terbaik setelah ini. Saya hari ini merasa sedih. Kesedihan ini sebagai tempat belajar untuk mencapai kesuksesan. Begitu. Perasaan dan perkataan dan perbuatan dapat diubah melalui perubahan pikiran. Lalu sekarang yang terakhir adalah bagaimana tahap-tahap konseling catur murti, yang tahap-tahap teknik konseling penyelesaian pikiran. Yang pertama, tahap-tahapnya itu kita harus bisa mengumpulkan informasi tentang konseling. Sebelum kita mengajak konseling untuk melaksanakan konseling, kita harus mengetahui kondisi-kondisi konseling itu sendiri. Karena sebagai konselor, kita punya yang namanya perencanaan individual atau asesmen individual. Mungkin dari hasil DCM, hasil UMI, catatan anekdot, dan lain-lain. Kita kantong dulu datanya. Oh, begini ya kondisi konseling kita. Tahap yang kedua, kita mencoba untuk menyelaraskan antara pikiran dan perasaannya. Bagaimana pikiran-pikiran negatifnya, pikiran-pikiran positifnya, lalu perasaan negatifnya, perasaan positifnya, kita coba hidupkan, dan kita coba tonjolkan pikiran positifnya agar terkontaminasi untuk menjadi positif, negatifnya hilang, positifnya hidup. Tahap yang kedua, kita memahami makna hidup dan kehidupan konseli, membantu konseli memahami makna hidup dan kehidupan melalui ajaran ganjarane arumi sesami dan pamulangi sengsarani sesami. Bahwasanya menarik hikmah dari setiap pelajaran. Kesedihan, kesusahan, kebahagiaan, apa hikmah dari semua itu. Putus cinta, bertengkar dengan teman, dipecat dari pekerjaan, apa hikmah dari semua itu. Apakah mungkin setelah ini ada rahasia Allah yang terindah yang akan diberikan kepada kita? Begitu ya. Dan di sini, di tahap ini juga konseli diajak untuk mendiskusikan contoh-contoh kehidupan yang pernah dialami untuk dievaluasi sediri mungkin dari permasalahan orang lain atau permasalahan pada diri sendiri. Tahap yang keempat adalah memeriksa kemurnian berpikir konseli. Di sini memeriksa kemurnian berpikir konseli dan mencoba untuk menarungkan antara pikiran negatif menuju pikiran yang positif, merumuskan tujuan dan simulasi tugas rumah. Contoh tugas rumahnya seperti ini, saya kasih contoh Bapak Ibu. Contohnya dia ada pikiran jelek di sini, muncul pikiran jelek. Ditulis ya, apa lawannya? Aku gendut. Oh, tapi aku dianggap kurus oleh orang yang lebih gendut dari aku. Aku jelek. Oh, tapi hidungku mancung kok. Nah, aku hitam. Tapi aku lebih putih dari orang Amerika. Nah, ini merupakan bentuk dari salah satu bentuk dari teknik analisis batas Horace yang mungkin tidak bisa saya share hari ini, nanti di kesempatan selanjutnya atau kapan nanti saya akan berbagi lagi. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup presentasi hari ini, ya, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk merehearsal pengalaman Bapak Ibu untuk menerapkan konseling catur murti ini. Sebelumnya saya akan lihatkan salah satu video untuk Bapak Ibu ya.